Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurholik dari SD Negeri Gatang 1, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Di bab kali ini kita akan membahas tentang berpikir komputasional, yaitu cara berpikir yang membantu kita menyelesaikan masalah secara sistematis, logis, dan kreatif. Dalam video ini, saya akan mengajak kalian belajar melalui dua kegiatan menarik. Unplug yaitu aktivitas tanpa komputer, dan plug yaitu latihan langsung menggunakan komputer. Semoga video ini bermanfaat, menambah pengetahuan, dan membuat kalian semakin semangat belajar coding serta memahami kecerdasan buatan. Selamat menyaksikan. Terima kasih Mbak Bulan. Silakan anak-anak bisa lihat materi di depan yang Pak Bulan akan jelaskan nanti bersama komputer. Jadi pembelajaran plug and unplug atau membangun keterampilan abad ke-21. Jadi mengeksplorasi dua pendekatan pembelajaran inovatif yang mempromosikan siswa untuk masa depan digital. Kali ini kita akan mengenal apa sih itu plug dan unplug. Mengapa plug and unplug? Kenapa harus kalian harus kenal tentang itu plug and unplug? Jadi dalam era digital ini paling yang penting bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan komputasi atau keterampilan komputasi. Kemudian pembelajaran plug and unplug menawarkan cara yang efektif untuk mencapai hal ini, menyeimbangkan interaksi teknologi dengan pengembangan pemikiran kritis dasar. Jadi nggak sepenuhnya yang berkaitan dengan coding dan kecerdasan artifisial itu harus pakai komputer, enggak. Kebiasaan yang sering kalian lakukan sehari-hari itu sudah menunjukkan tentang kegiatan berpikir secara coding atau kecerdasan artifisial, nggak harus pakai alat. Keterampilan digital mempersiapkan siswa untuk dunia yang didominasi teknologi. Semua anak-anak itu di rumah gak asing kan, kenal TikTok, Shop, kenal Shopee, kenal Instagram, kenal apa lagi? Banyak hal tentang digital. Pak, saya bisa menggunakan Google Map ketika mau tidur. Saya mau baca lewat mana aja. Itu salah satu pemanfaat teknologi. Keterampilan digital di abad 21. Kemudian pemikiran kritis, mengembangkan logika, pemecahan masalah, dan pemikiran algoritmatik. Nah, nanti kita akan bedah semuanya. Nah, ini. Next, konsep pembelajaran plug. Nah, kita akan mengenal apa itu plug. Pembelajaran plug adalah kegiatan belajar yang menggunakan perangkat digital seperti laptop, tablet, atau aplikasi khusus. Siswa berinteraksi langsung dengan teknologi untuk memahami konsep atau menyesuaikan tugas. Kalian disuruh Pak Guru membuat poster digital. Buatnya pakai apa? Poster digital. Aplikasi apa? Nah bener, bagus Mbak Bulan. Angkat tangan. Mbak Bulan pakai apa tadi buatnya? Kalau buat poster digital pakai Canva. Selain itu ada yang pakai kartu, bisa juga. Ada yang pernah buat? Kemudian pernah buat ya? Nah itu salah satu contoh. Terus kalian bisa memanfaatkan teknologi yang berkaitan dengan komputer, laptop, pakai HP, dan kalian memanfaatkan teknologi dengan berbantuan plug, yaitu dengan bantuan komputer.
Sampai ini dulu ya, lanjut lagi. Contoh pembelajaran 4, misalnya menggunakan Scratch.js. Pernah nyobain? Yaitu itu loh, membuat coding sederhana pakai aplikasi di web Scratch.js yang kemarin kan bisa membuat apa, kucing-kucingan. Nanti kita akan praktek ini ya, kita akan praktek menggunakan aplikasi ini. Siswa membuat animasi Scratch.js dengan menyusun blok kode untuk menggerakkan karakter, kemudian menambah dialog dan mengurutkan peristiwa. Ini adalah cara interaktif untuk belajar dasar-dasar pemrograman yang namanya coding. Nanti anak-anak belajar menggunakan plug itu menggunakan komputer. Kita kenal plug dulu ya. Plug itu menggunakan komputer. Contohnya ini, kalian membuat animasi kucing bergerak dan bernyanyi menggunakan Scratch.js. Kemarin apa aja yang kira-kira anak-anak bisa buatnya pakai apa? Blok kode, yaitu menyusun blok kode untuk mengontrol karakter, memerintahkan kucing jalan ke depan, mundur ke belakang, balik, segera balik bisa kan? Nah, kemudian dialog atau urutan, memasukkan suara bisa dengan rekaman atau mungkin double suara dimasukin kucingnya juga bisa. Kemudian meow. Animasi melihat hasil kreasi mereka menjadi hidup. Jadi nanti setelah selesai bisa dilihat kan, kamu tadi memasukkan kode apa aja nanti keluar kucingnya jadi kayak. Kelebihan pembelajaran PAN di sini adalah visualnya interaktif. Seru nggak kalian melihat aplikasi Scratch.js kalau ketika kalian membuat itu? Senang lah, seru ya. Kalian belajar mencoba kode-kode agar gimana caranya kucingnya bisa bergerak. Ya. Kemudian hasil cepat terlihat. Jelas nggak ketika kalian memasuki perintah untuk forward maju? Berarti animasi kucing atau animasi yang dimasukkan ke dalam itu adalah maju. Ketika disuruh mundur, ikut mundur. Jadi seru nggak kalau ketika kita langsung praktek itu? Seru. Kalau menggunakan plug, yaitu alat berupa komputer. Kemudian meningkatkan literasi digital. Kalian semakin paham ketika kalian banyak membaca istilah-istilah baru bahasa Inggris atau istilah komputeran banyak bahasa Inggris. Kalian jadi semakin banyak baca nggak? Banyak tahu nggak? Yang kemarin nggak tahu fungsi tombol sekarang tahu fungsi. Ini yang pelan. Nanti kita akan pelajari juga yang ini. Nah, tadi pembelajaran plug itu yang memakai komputer. Kalau unplug tidak pakai komputer, tapi konsepnya tidak sama. Oke, kita pelajari. Pembelajaran unplug adalah kegiatan belajar yang dilakukan tanpa perangkat digital, tidak menggunakan alat bantu komputer, laptop, HP. Bisa nggak mereka? Bisa. Fokusnya pada pengembangan keterampilan berpikir komputasional, logika, dan pemecahan masalah melalui aktivitas manual atau permainan. Misal, unplug, gimana caranya kalian membuat poster tapi tidak menggunakan Canva? Pakai apa? Pakai apa? Buat poster yang lakukan? Enggak pakai aplikasi. Tangan. Pakai apa? Pakai gambar langsung, krayon. Jadinya sama nggak nanti? Beda ya. Kalau yang plug jadinya gambar digital, gambar misal poster digital. Kalau yang unplug jadinya poster biasa pakai tangan. Oke, lanjut lagi. Nih, contoh pembelajaran unplug, permainan kartu instruksi. Jadi di sini berpikir secara komputasional itu tidak harus pakai komputer. Jadi di sini juga ada contoh-contoh yang kalian lakukan sehari-hari. Padahal kalian itu sudah berpikir komputasional atau berdasarkan jalan. Contohnya yang pertama menyusun kartu. Siswa mengatur kartu instruksi secara berurutan untuk tugas tertentu. Jadi kalian nanti bisa kita akan praktekkan langsung saja nanti untuk menyusun kartunya. Kemudian simulasi langkah memerankan instruksi untuk menguji keakuratan dan kelogisan urutan. Jadi nanti berpikir sistematis. Kalau komputasional kan berpikir sistematis. Ada buah, ada blender, ada jus. Itu berpikir komputasional karena
Ini salah satu contoh anplak karena kalian biasanya dua ini soal jadi minimal semuanya. Berpikir kan? Berpikir. Nah nanti kita akan praktek. Nah, Pak Guru punya beberapa gambar di sini. Silakan 3 anak bisa maju ke depan. Satu contoh pembelajaran anplak yang biasanya kalian bisa lakukan sehari-hari, ya kan? Jadi gambar itu apa yang kalian lihat? Apelnya itu dicuci, Ya. dikupas, dipotong. Ya. Habis itu dimasukkan ke blender. Ya. Si air di blender. Sudah. Jadi apa, Mas? Jadi jus. Oke, pintar ya Mas Alfi, tepuk tangan buat Mas Alfi. Jadi di sini anak-anak, jadi di ini salah satu contoh pembelajaran anplak. Oke, hari ini kita ada Pak Guru akan bagi kelompok jadi 5 kelompok. 5 kelompok ini nanti akan mengerjakan lembar kerja siswa. Dan di sini tolong nanti kalian berkelompok ya. Udah gambarnya dibalik aja ya. Sudah nanti dua-dua ya. Nanti silahkan kalian di kelompok mengerjakan LKPD yang Pak Guru kasih. Oke, siap ya? Kelompok 1 tadi. Monggo di jadi satu aja. Oh, kon ngerti iki lho. Dibaca hasil dari tugasnya Mas Agum yuk. Kedua, masukkan buah ke dalam blender. 3, tambah gula dan bolu. Nyalakan blender. Oke, ini sampel aja ya. Yang lain nanti kita lanjutkan. Yang untuk anplak ini contohnya anplak ya. Berarti tidak memakai komputer. Sekarang anak-anak buka Chromebooknya, buka aplikasi kajian. Silakan bisa balik lagi ke meja masing-masing. Ya silakan anak-anak tugasnya sama kayak yang anplak. Ini kan plak. Kalau yang anplak, kalian tadi gawe caranya gawe jus buah dari buah, dicuci, terus ada apa catatannya? Buah dicuci, dipotong, masukin ke blender, masukin air, es, nanti dinyalain blendernya, proses blender, dituangkan ke gelas sudah jadi. Sekarang buat aplikasi dari situ. Boleh. Apel sama blender itu salah. Satu. T-nya 2. Ini loh. Bisa ya. Bisa ya? Sudah kita tes habis ini pakai kuis, ya. Oke, ya nggak apa-apa, bisa. Ya, jadi tadi kalian buat yang anplak sehingga jus kok gambar tadi, ya kan? Nulis langkah urutan ini. Setelah menggunakan aplikasi kajian ini, kalian membuat simulasi pakai kode, pakai alat bantuan komputer. Berarti yang plak, ya, yang anplak tidak ada bantuannya komputer. Ingat itu ya. Oke, kalau sudah kita mengerjakan asesmen sumatifnya hari ini yaitu berupa tes, silakan anak-anak semuanya buat background. Backgroundnya dibuka semua. Oke, stop semuanya. Sekarang buka quizzes. Ini kan juga ada banyak. Yang kita
kita pelajari hari ini yaitu kan konsep plug, kesamaan plug. Yang plug berarti pakai plug komputer, benar. Harus butuh bantuan komputer sama alat digital. Kalau unplug tambah alat. Jadi bisa berpikir komputasional, tidak usah menggunakan alat. Itu bisa. Terus kita hari ini sudah praktek yang pertama unplug. Unplug tadi prakteknya suruh ngapain? Buat jus. Langkah-langkah membuat jus. Kemudian yang plug membuat animasi gerak, membuat jus menggunakan aplikasi Skype. Jadi Pak Guru silakan dipimpin berdoa Mas Agung. Jika berdoa, iya. Terima kasih Mas Agung. Saya akhiri. Wassalamualaikum.